but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow. Ditonton sampai selesai ya. Kenaikan PPN 12% di Indonesia menjadi isu yang sangat hangat sedang kita bicarakan. Lalu latar belakang apa yang melatar belakangi kenaikan PPN 12% di Indonesia? Tentunya PPN naik 12% merupakan bagian dari implementasi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UHPP yang pada saat ini pemerintah itu menaikkan menjadi 12%. Sebelumnya PPN di Indonesia itu adalah 10% yang kemudian naik secara bertahap dan bertingkat, yang tadinya 10% menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022. Kemudian direncanakan akan naik menjadi 12% di tahun 2025. Pemerintah berdalih alasannya menaikkan PPN menjadi 12% adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan negara, kemudian untuk pemulihan ekonomi, dan juga untuk menyesuaikan dengan standar global. Lalu bagaimana saja komparasi dengan negara lain? Karena digadang-gadang PPN 12% merupakan PPN tertinggi di ASEAN. Kemudian dampak apa yang terjadi ketika PPN naik menjadi 12%, serta solusi dan alternatif apa yang disajikan atau problem solving yang akan kami sampaikan untuk menyelesaikan isu kenaikan PPN 12% di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komparasi tarif PPN Indonesia dengan negara lain. Dengan tarif baru pajak PPN 12%, Indonesia menempati peringkat pertama bersama dengan Filipina sebagai negara dengan tarif PPN tertinggi di regional Asia Tenggara. Di negara lain, PPN dikenal dengan Value Added Tax atau VAT atau nama lainnya Goods and Service Tax atau GST. Mengutip data Worldwide Tax Summaries yang dirilis konsultan keuangan Indonesia, PricewaterhouseCoopers atau PwC, berikut tarif PPN atau VAT negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama Kamboja 10%, Indonesia 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Laos 10%, Malaysia Sales Tax 10% dan Service Tax 8%, Filipina 12%, Singapura 7%, Thailand 7%, Brunei 0%, Vietnam 5% dan 10%. Two-tier system. Myanmar 5% bisa naik sampai 100% untuk beberapa barang atau jasa. Timur Leste PPN dalam negeri 0%, PPN barang atau jasa impor 2,5%. Sebagai perbandingan lain di kawasan Asia, Jepang menerapkan VAT sebesar 10%, Korea Selatan 10%, dan sekian, terima kasih. Pada tahun depan, Indonesia akan mengalami kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada 1 Januari 2025. Diproyeksikan akan memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini pastinya dapat berdampak pada penurunan permintaan pembiayaan, terutama di segmen konsumen, mikro, dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Selain menekan pertumbuhan kredit, dampak dari kenaikan PPN ini pastinya juga berpotensi mempengaruhi kualitas aset perbankan di ketiga segmen tersebut. Hal ini pastinya akan menjadi tantangan yang signifikan bagi industri perbankan, terutama dalam mencegah pertumbuhan kredit dan kualitas portofolio pembiayaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif terkait dengan isu PPN 12% yang akan ditetapkan pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Apa saja sih alternatif terkait dengan isu tersebut? Yang pertama itu ditetapkannya tarif PPN rendah untuk barang atau jasa kebutuhan pokok
seperti kayak obat-obatan dan jasa pendidikan lain-lainnya seperti itu. Dan diterapkannya tarif PPN 12% itu untuk barang atau jasa yang bersifat konsumtif dan premium seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya itu pemerintah itu dapat memberikan subsidi PPN kepada usaha kecil dan menengah seperti UMKM selama masa transisi kenaikan tarif tersebut. Selanjutnya itu ada diselenggarakannya atau pemerintah itu harus menyelenggarakan kampanye untuk menjelaskan alasan kenaikan PPN ini dan manfaat yang dihasilkan seperti itu. Nah, manfaat yang dihasilkan itu seperti peningkatan infrastruktur dan layanan publik. Selanjutnya itu melakukan evaluasi dampak dari setiap kenaikan bertahap sebelum melanjutkan kenaikan berikutnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait alternatif pada isu kenaikan PPN 12% atau akan dinaikannya PPN 12% pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Apik selaku dosen pengampu kajian-kajian HES di seluruh negara di Indonesia yang tentunya telah memberikan begitu banyak sekali ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kami. Ya, terima kasih juga untuk Bu Apik karena selama mengajar kami tidak ada keluh kesahnya. Lalu terima kasih telah mengajar kami selama 1 semester ini. Dan pastinya kami juga mendapatkan banyak ilmu dari Bu Apik, termasuk dari kita mengetahui apa aja sih kelembagaan keuangan ekonomi syariah, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara muslim lainnya. Dan terima kasih juga kepada Bu Apik karena telah mengajar kami tanpa mengeluh serta semangat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow.